Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin wadkhilni min warathati jannatin na'im. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah, kewajiban kita untuk menunaikan salat fardu maghrib berjamaah telah kita tunaikan, dan semoga sepanjang hari tadi merupakan tambahan amal-amal kebajikan kita yang diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sepanjang hari tadi terhindar kita dari perbuatan tindakan yang merugikan diri kita sendiri ataupun merugikan orang lain. Sambil kita menanti datangnya waktu fardu salat isya, inilah seutama-utama timing, seutama-utama masa untuk berzikir mengingat Allah. Berzikir di sini bukan setakat kita mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, memuji Allah, Allahu akbar, selawat Nabi dan istighfar dan seterusnya. Tetapi juga zikir di sini, duduk di majelis ilmu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita dalam beragama, dan hasilnya memperbaiki akhlak, perilaku, kehidupan kita. Sebab setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun ilmu kita, kalau tidak merubah akhlak, tidak merubah adab, tidak merubah karakter, maka ilmu tadi bagaikan pokok yang tak berbuah. Pada kesempatan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita selalu mendengar zikir ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ya ilahi, ya Tuhanku, hanya engkaulah yang aku tuju, ridhamu yang aku dambakan. Berikanlah aku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat mengenalmu. Itu maknanya. Tapi ingat, makna ini mengandung tanggung jawab, mengandung komitmen yang harus kita buktikan. Ilahi, ya Tuhanku, hanya engkaulah yang aku tuju. Okey? Kita harus dengan jujur. Apapun aktiviti kita,
Dari celik mata bangun tidur di pagi hari hingga pejam lagi di malam hari, aktiviti kita itu apakah tujuannya apa? Matlamatnya ke mana? Benarkah untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, oleh sebab itu harus kita sadari sesadar-sadarnya. Ucapan yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan, harus kita buktikan bahwa apapun aktiviti kita, baik itu urusan dunia, lebih-lebih lagi urusan akhirat, kita tujuannya hanya Allah yang kita tuju. Sebab maaf, terkadang kita berbuat sesuatu, mulut mungkin cakap untuk Allah, tetapi dalam realiti sebetulnya bercabang-cabang untuk mendapat pujian manusia, untuk mendapat balasan segera pamrih, ya. Kita baru maaf-maaf ibadah, ritual, ujung-ujungnya kita nak minta upah, nak minta terutama rizki, padahal kita tak sadar betapa banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, tentang rizki, ingat, usahakan rizki kita, misalnya 1.000, usahakan 75%, 750 untuk sini ke atas, yang 25% untuk urusan perut ke bawah. Ini orang yang akan berjaya dalam mensyukuri nikmat rizki. Gunakan rizki anda untuk keperluan dari leher ke atas. Manusiakan otak dan akal pikiran kita, cerdaskan pemikiran kita, timbulkan kesadaran pikiran kita, tingkatkan ilmu pengetahuan kita dari sini ke sini, tuan-tuan. Tapi kebanyakan terbalik. Dalam rezeki urusannya lari ke perut, dari leher ke bawah. Padahal yang akan diminta pertanggungjawab dalam jasad jasmani kita ini adalah urusan dari kepala dan sekitarnya. Berkali-kali saya katakan, tuan-tuan, usahakan rezeki anda untuk keperluan sehatnya pandangan mata anda. Pandangan mata anda bukan hanya tengok dengan cermin mahal, bukan dengan itu, tapi pandangan kebenaran, memandang kebenaran dengan jitu, dengan jelas. Sebab banyak orang celik mata, pakaian cermin matanya mahal, tapi dia tidak mampu memandang kebenaran. Kemudian akal. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zikir di sini ada bermakna menyebut, ada lagi bermakna mengingat. Oleh sebab itu, zikir yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu menyebut dan kita juga mampu mengingat. Kita harus ingat, apa yang harus kita ingat? Nikmat Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian waridhaka matlubi, ridhamu yang aku dambakan. Betulkah mulut kita indah bahkan dengan irama tadi, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, kadang-kadang sambil menangis itu pula. Tapi benarkah dalam kehidupan kita mencari ridha Allah, atau kita hanya mencari ridha sesama manusia, pujian dan sanjungan sesama manusia? Tidak salah, tetapi jangan melebihi kita mencari ridha Allah. Kemudian, tuan-tuan, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak, ya Allah, berilah aku kemampuan untuk mencintaimu dan mengenalmu, ma'rifatimu, mengenalmu. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita memohon kepada Allah untuk dapat mencintai Allah. Jarang kita berpikir, ya Allah, macam mana aku cara mencintaimu? Allah gaib. Mencintai Allah adalah mencintai alam sekitarnya, mencintai apa yang diciptakannya. Kita jaga, kita syukuri,
kita tingkatkan nilai tambah. Itu orang mencintai Allah. Ya, sebab di dalam agama apapun tuan-tuan, belum dipandang hebat sebelum dia menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kalau orang itu benar-benar menghayati agama apapun, tidak akan timbul saling membenci, tidak akan timbul saling memfitnah, tidak akan timbul saling berperang, saling membunuh. Tetapi mereka beragama tidak dihayati dengan yang sebenar-benarnya, hanya mengklaim inilah jalan satu-satunya menuju surga. Ya Allah, kita silap, kita bukan nak menuju surga. Ini tadi, ilahi anta maksudi, Tuhanku engkau tujuanku. Kemudian kalau kita mendengar kematian, innalillah wa inna ilaihi raji'un, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya, bukan ke surga, bukan ke neraka. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, saya nak translatekan, saya nak implementasikan buah zikir mulut, buah zikir dalam ingatan tadi di dalam tindakan kita sehari-hari. Yang pertama, setelah kita berada di jalan yang lurus, apapun yang kau ketahui tidak harus kau ceritakan. Yang penting apapun yang kau ceritakan harus kau ketahui dan kau pahami dan kau pernah merasakannya. Apa maknanya tuan-tuan? Kita kalau nak menyampaikan sesuatu kebenaran, jalan yang lurus, jangan cakap orang, kata orang, kata orang, kata orang, kata orang. Tetapi kita sampaikan jalan kebenaran tadi yang sudah pernah kita rasakan, yang sudah pernah kita buktikan di dalam perilaku kita. Banyak kita, oh begini ya, tapi dia sendiri belum pernah melaksanakannya, belum pernah merasakannya, belum pernah membuktikan di dalam perilakunya. Kemudian yang kedua, kita berbuat bukan untuk menyenangkan sesama saja, tetapi kita berbuat untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, puan, saya minta maaf. Saya selalu ditelepon minta tolong pendapat bagaimana mengatasi kesulitan. Apakah penyakit, apakah rezeki, apa saja. Tuan-tuan, ritual telah mengajarkan doa, amalan, murah rezeki dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak berbuat baik, tidak menyenangkan Allah, tidak berbuah tuan-tuan. Sebab rezeki itu rizqum minallah, kesehatan datangnya dari Allah. Maka cara kita menyenangkan Allah, sekali lagi, buat senanglah apa yang ada makhluk di muka bumi ini ciptaannya. Seperti kalau kita membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, tentu kita akan gembira, akan ridha kalau ada orang lain menghargai, membahagiakan, menyenangkan ciptaan kita itu. Saya ambil contoh, paham syukur, tak paham macam mana lah. Saya ambil contoh, kita buat kebun kecil-kecil, buat kebun, ya. Tiba-tiba kebun itu ada orang lain menghargai kebun itu, sokong nih kita buat kebun itu, tentu kita senang sama orang ini. Nah, apapun hajat dia, kita tidak akan menghampakan dia, karena dia telah menyenangkan aku, menyenangkan penciptanya. Kita lupa ini tuan-tuan. Kita sudah merasa ritual demi ritual, tapi perbuatan zalim kita berjalan terus. Niat hati busuk kita berjalan terus, prasangka buruk kita berjalan terus, kebencian kita kepada sesama berjalan terus. Kita terikut-ikut untuk dibangkitkan emosional kita. Orang lain bergaduh, kita diajak ikut-ikut untuk membenci dan bergaduh. Padahal apapun agama, terutama Islam, adalah untuk menciptakan silmi, salam, salom. Itu apa? Damai. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, selanjutnya buah dari zikir lisan, mengingat Allah Subhanahu wa taala, adalah tenangkanlah hatimu yang gelisah karena hal-hal yang belum tentu terjadi. Namun pasrahkanlah dirimu pada Allah dengan usaha terbaikmu
dan yakinilah bahwa Allah tidak akan menelantarkanmu, bahwa Allah tidak akan menghampakanmu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terkadang kita ini tidak tenang, hati kita risau karena sesuatu yang belum terjadi, yang baru dalam prasangka pikiran kita. Padahal agama mengajarkan jangan kamu resah dan gelisah kepada perkara-perkara yang belum tentu terjadi, tapi pasrahkanlah. Nah, itu tadi Muslim. Muslim itu pasrah, berserah diri, ya. Jadi cuma diterjemahkan oleh penjajah Belanda dulu, Gronye, Muslim itu agama, bukan. Muslim itu setiap orang yang memasrahkan persoalan hidupnya kepada Allah, itu Muslim. Jadi saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itu, apabila kita memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, maka Allah tidak akan menghampakan kamu. Kemudian yang seterusnya, belajarlah kamu diam. Belajar diam jauh lebih susah daripada belajar bercakap, belajar bicara. Tuan-tuan, untuk belajar diam ini berat dibandingkan belajar bercakap. Maaf, rasanya ingin bercakap tuh, tapi tak ada kualiti. Cakapnya tidak mengandung hikmah, cakapnya tidak mengandung faedah. Maka berbahagialah orang yang banyak diam. Mengapa tuan-tuan? Mulut satu, telinga dua. Maksudnya tuan-tuan, banyaklah belajar mendengar daripada bercakap. Seperti tugasan saya semacam ini, nampak macam senang tuan-tuan, tapi balik nanti saya mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, jangan ucapanku yang ku sampaikan tadi, cakap tak suruh bikin, cakap ya, aku tak amalkan. Jadi orang dikasih telinga dua agar lebih banyak mendengar, lebih baik mendengar. Begitu juga pertengkaran suami istri misal, atau perbezaan pendapat dengan anak-anak kita misalnya, ya. Kita yang baik, lebih baik kita diam, dengarkan dengan tenang, dengan bijak. Jangan kita lawan dengan pembicaraan juga. Apabila kita bertanding lawan pembicaraan juga, tidak ada titik temu untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Kemudian, kalau engkau ingin menyenangkan Allah, maka engkau harus tahu apa yang Allah senangi. Tahukah apa yang Allah senangi? Allah senang kepada hambanya yang selalu siap menerima apa saja yang Allah berikan, yang Allah tetapkan. Ridha Allah. Banyak kita tuan-tuan sibuk mencari ridha Allah. Berulang kali saya sampaikan, Allah sudah selalu ridha dengan kita. Berdosakah kita, tak berdosakah kita, Allah ridha. Allah tidak kejam tuan-tuan. Tapi kita persoalannya ridha tidak dengan ketetapan Allah yang menimpa diri. Oh, hari ini aku kecewa, tidak menyenangkan. Oh, ini ketetapanmu dari Allah, darimu ya Allah. Beri aku ridha, beri aku kekuatan untuk sabar, beri aku jalan keluar yang terbaik. Ini bukan mencari kambing hitam, komplain sana, komplain sini, ya, menyalahkan sana sini. Tapi kita, apa yang menjadi keputusan Allah terhadap diri kita? Hari ini kita sakit, ya Allah, aku ridha dengan penyakit yang kau timpakan kepadaku. Beri aku kekuatan sabar di dalam menanggung penyakit ini, dan beri aku kekuatan iman. Dan kalau ini penyakitku merupakan kafarah, semoga dapat menghapus dosa-dosaku di masa lalu. Masya Allah, enak kita. Selanjutnya tuan-tuan dan puan sekalian, jika bercakaplah dengan niat yang baik. Jika diamlah dengan niat yang baik. Sebab banyak orang tuan-tuan, itulah makanya innama a'malu bin niat. Sesungguhnya segala sesuatu itu dinilai dari niatnya. Apa niatnya? Jadi kalau kita bercakap, saya bercakap ini, tujuan saya niat baik untuk saling mengingatkan. Tapi saya tidak menggurui, saya tidak memaksakan, tetapi saya hanya melemparkan. Mari kita gunakan pikiran kita, mari kita gunakan akal kita dan kecerdasan serta kesadaran kalbu kita. Lebih baik diam dan sabar ketika dihadapkan berbagai ujian hidup. Hidup ini penuh dengan ujian tuan-tuan, ya. Hadapi dengan diam dan sabar. Kadang-kadang kita meluahkan sesuatu dengan orang lain,
syukur-syukur kita ditolong. Kalau tak ditolong pun kita sudah terlanjur cakap, ya, bahkan kita tidak mendapat apa-apa. Adulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala apapun yang kita hadapi. Dan maaf, syukur-syukur kalau boleh yang maksurat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan matan hadisnya dengan lafaz Arab, monggo silakan. Tetapi juga boleh saja kalau kita tidak fasih itu, kita tidak paham itu, cakaplah dengan bahasa ibunda kita. Mengadulah kepada Allah segala persoalan hidupmu. Selanjutnya tuan-tuan dan puan sekalian, tutup matamu, tundukkan kepalamu dan diamlah sampai Allah mengizinkan kamu untuk bercakap. Maka ucapanmu akan menjadi obat bagi penyakit hati. Saudara-saudaraku sekalian, penyakit jasmani banyak sudah dokter, banyak sudah obatnya di klinik, di farmasi, di apotek, di kedai obat. Tetapi penyakit kalbu, penyakit rohani tuan-tuan, kalau kita tidak berusaha, kita tidak mencari obatnya, sangat mahal tuan-tuan dan puan sekalian. Dan ingat, penyakit jasmani yang kita timpakan di dunia ini hanya kita rasakan selama hidup. Begitu Allah memanggil kita, selamat tinggal penyakit jantung, buah pinggang, kencing manis, paru-paru, selesai. Tetapi penyakit kalbu, penyakit hati tuan-tuan, di samping di dunia ini susah nak mencarinya, susah nak mengobatinya. Kalau kita tidak berazam yang tinggi, dia akan berterusan dibawa ke alam akhirat. Timbul soalan, apa contohnya Ustaz? Penyakit rohani, maaf, justru banyak menimpa majoriti kita. Apa dia? Hasad, dengki, sombong, takabur, action, ya, merasa benar sendiri dan lain sebagainya, ya, cepat tersinggung, cepat marah. Ini penyakit rohani, penyakit hati, tuan-tuan dan puan sekalian. Nah, terapinya banyak kalau kita mau, kalau kita ingin berkomitmen. Ya, di antaranya tuan-tuan, salah satu di antaranya itu tadi, zikir, tapi bukan hanya diam di makam ritual saja, tapi nak kita implementasikan dalam kehidupan. Salah satu di antaranya tuan-tuan, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman. Beriman. Jarang kita mengkoreksi, ya Allah, aku ini sudah beriman belum? Apakah aku hafal rukun iman, sudah masuk orang yang beriman? Maaf, belum. Mari kita cari sebelum hayat, selagi hayat di kandung badan ini, betul-betul aku ini sudah masuk, engkau iktiraf keimananku ya Allah, atau hanya aku mengaku aku beriman. Nah, salah satu di antaranya tuan-tuan, kita rujuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang yang beriman tu mulut dan anggota tubuh badannya tidak menyakiti orang lain. Itu aja ukurannya tuan-tuan. Kalau ritual kita tahajud tiap malam, zikir kita panjang, baca Quran kita khatam setiap bulan, tapi mulut kita merugikan orang lain, memfitnah orang lain, membenci orang lain, menghasut orang lain, ya. Tangan kita, power kita merugikan, menzalimi orang lain. No, kamu tidak beriman. Kemudian apa lagi? Tidak beriman kamu, tuan-tuan. Maaflah, kita di Singapura ini syukur alhamdulillah. Tidak beriman kamu. Kalau kita mengakui nak dapat syafaat Nabi, dengarkan pesan Nabi ini. Baru selawatnya membuahkan syafaat. Apa dia pesan Nabi SAW? Tidak beriman kamu kalau kamu tidur nyenyak, sementara jiran lapar tak makan. Artinya apa dia, tuan-tuan? Orang beriman itu kepedulian sosialnya sangat luas. Kita ingin ikut Nabi, dapat syafaat Nabi. Nabi, tuan-tuan, ketika nak terlelap tidur, masih ada 1 dirham di rumahnya. Dia tak boleh tidur baginda. Dia keluar, disedekahkan 1 dirham tadi. Kita tak usahlah macam itu. Tetapi kita ada kepedulian sosial. Aqimis solat wa atuz zakah. Setelah kamu tunaikan solat, keluarkan zakat. Zakat ini maknanya bersedekah, murah hati.
Jadi nak tengok sembahyang kita diterima bukan bacaannya saja, bukan kaifiatnya saja, akhlaknya, pelit atau tidak hidupnya. Kalau lokeh, kedekut, bakhil, solatnya tadi masuk dalam fawailul lil musallin. Dia tidak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan anak yatim. Saudara-saudaraku sekalian, oleh sebab itu nak kena buktikan, ya, setiap ada perintah solat, ritual, zakat, sosial, masyarakat, kemanusiaan. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, hati kita ini salah satu konsep agar hati kita diberi kesehatan, sebab menurut Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, penyakit hati ini ada tiga. Satu, qalbun sahih, qalbu yang sehat. Kemudian qalbun marid, jiwa hati yang sakit. Dan yang ketiga, qalbun mayit, hati yang mati. Nah, jadi tuan-tuan, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, kalau boleh kita usahakan capailah derajat hati yang qalbun salim. Karena Al-Quran menerangkan, yauma la yanfa'u malun wa la banun, akan datang suatu hari mal hartamu, banun anak laki-lakimu, la yanfa', sudah tidak bermanfaat lagi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih dari hasad dengki, hati yang bersih dari sombong, hati yang penuh kebencian hilang. Itu akan diterima oleh Allah, bukan hartamu, bukan anak pinakmu, tapi kau bawa dalam Al-Quran ini tuan-tuan, kau menghadap Allah dengan membawa hati yang qalbun salim, bukan qalbun mayit, qalbun hati yang mati, bukan qalbun marid, hati yang sakit, tapi hati yang sehat. Nah, salah satu resepi untuk mencapai hati yang sehat itulah tadi ritualnya banyak menyebut asma Allah, dan kita ingat kepada Allah. Di samping ucapan, kita ingat, lalu kita sadari dengan hati. Selanjutnya saudara-saudaraku sekalian, di antara kesombongan yang permanen adalah sombong karena ilmu. Hati-hati tuan-tuan, iblis itu bukan tak ibadah. Ayat kursi yang kita bacakan lepas salat itu iblis yang mengajarkan. Dalam surat Al-A'raf, dialog antara Allah dengan iblis, bahasa Al-Quran. Jadi jangan, bukan ukuran ya, maaf, bukan ukuran. Kalau kita dengar orang baca Quran yang bagus, belum tahu lagi iblis lagi bagus baca Quran. Kenapa tuan-tuan? Karena di situ dia sombong, takabur. Ukhruj. Itu bersabkan dialog antara Allah, malaikat, Adam, iblis. Di mana? Di dalam surga, tuan-tuan. Dalam surga. Perhatikan benar-benar ini. Di dalam surga, tuan-tuan, dialog antara Allah, iblis, malaikat, Adam dalam surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud hormat, mengakui, mengiktiraf, menghormati Adam, malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kemudian di dalam Al-Quran diterangkan, Allah bertanya, wahai iblis, apa puncanya engkau ni tak nak sujud kepada Adam setelah aku memerintahkan sujud kepadanya? Ayat Quran, tuan-tuan. Iblis menjawab, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Setelah Allah bertanya, apa pujiannya wahai iblis, kau tak nak sujud kepada Adam? Iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Ana khairum min khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia iblis kau ciptakan dari Adam, kau ciptakan dia dari tanah. Maka sejak itu Allah murka kepada, ukhruj, keluar kalian, keluar. Di surga bukan tempat makhluk yang sombong, makhluk yang takabur. Tuhan, ayo kita koreksi akhlak kita, kita koreksi perangai perbuatan kita.
Yang sudah dalam surga karena ada perangai sombong dan takabur kena usir, get out, keluar. Bayangkan kita nak cucu Adam, tuan-tuan, baru ada kekayaan sikit sudah action, baru punya ilmu sikit sudah sombong, orang lain dianggap bodoh, baru masya Allah, na'udzubillah. Maka yang sudah dalam surga kena halau, bayangkan yang belum masuk surga lagi, tuan-tuan. Maka saya menasihati diri saya, tuan-tuan, dalam sisa hidup yang ada ini, mari buang jauh-jauh sifat sombong. Apa yang nak kita sombongkan, tuan-tuan? Jasad tubuh kita nanti akan melemah, keriput dan layu. Harta kita nanti akan habis, silap-silap direbut ahli waris, dan akan diminta pertanggungjawab dari mana kamu dapatkan, kemana kamu belanjakan ilmumu. Janganlah action. Semakin kita banyak ilmu, tuan-tuan, semakin tak ada apa-apa kita ini, serba belum apa-apa. Oleh sebab itu ilmu tak ada berhenti, tuan-tuan. Talabul ilm, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang kubur. Nah, inilah majlis zikir, majlis ilmu. Tapi kita maaf banyak mengutamakan ritual, padahal duduk di majlis ilmu, di majlis zikir kelas-kelas agama, fadilatnya ini bukan cakap saya, tuan-tuan. Nabi Muhammad baginda panutan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, duduk kamu di majlis kelas agama, mendapat ganjaran 1000 rakaat sembahyang sunat. Bayangkan, tuan-tuan, hanya duduk mendengar. Syukur-syukur zaman moden ini kita rekod, kita tulis, lebih utama. Tapi kita kadang-kadang lebih kejar 2 rakaat. Padahal duduk begini, itu lebih utama, tuan-tuan. Ini bukan pendapat saya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lupa lagi, tuan-tuan, tuntutlah ilmu yang akan terus membekas, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu untuk bergaduh, bukan ilmu untuk berbeza pahaman, gaduh, tak rukun, tak damai, saling menyalahkan, membid'ahkan, mengecap hadis dia lemah, hadis dia tak sahih. Padahal yang diperlukan adalah ilmu yang bermanfaat. Maka berbahagialah kita kalau kita punya anak-anak, tuan-tuan, masuk ke dalam sekolah vokasional misalnya, dia punya kemahiran keuangan, pentadbir keuangan, dia mampu tentang sains dan teknologi, lengkapi juga dengan ilmu-ilmu agama untuk kita memperbaiki akhlak kita. Jangan sampai kita habis masanya, tuan-tuan, memiliki ilmu tetapi tidak berkah ilmu tadi, tidak bermanfaat, bahkan untuk permusuhan, untuk saling membenci sesama karena lain tuk guru, lain mazhab, hadisnya tak sama, salah nafsirkan, itu terus tuduh menuduh kita. Padahal sementara orang lain, tuan-tuan, berkali-kali saya sampaikan, membuat handphone, membuat GPS, membuat ini cawan dari seramik dan lain sebagainya. Bahkan ada lagi, tuan-tuan, ada yang tak bersetuju, Ustaz itu hadisnya lemah, menurut dia. Tapi terlepas dari lemah atau tidak lemahnya, dhaif atau tak dhaifnya, kita ambil kenyataan realitinya, tuan-tuan. Thalabul ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun kamu harus pergi ke negeri China. Itu Nabi 1500 tahun yang lalu, tuan-tuan sekalian. Tak ada Nabi sebut tuntutlah ilmu. Maaflah tak saya sebutkan negeri-negerinya, tapi sin, ada apa? Kenyataannya banyak sains dan teknologi, ilmu pengetahuan, ilmu berniaga, ilmu kehidupan. Rasulullah sudah menganjurkan pergi ke sana. Kita tengok anak-anak kita, karena dia hanya hukum hakam, fardu ain, tak punya kemahiran apa-apa. Akhirnya kita, tuan-tuan, di negara industri, di negara ekonomi yang memerlukan ilmu pengetahuan yang berguna, kita hanya menjadi penonton. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan sekalian, sampai kita nak pergi haji dan umrah, okeylah, baru-baru ini kita nak nyembelih kurban aja, kita memerlukan pisau yang tajam, ilmu itu, bagaimana besi dipandai supaya menjadi benda yang tajam dan lain sebagainya. Kita maaf, tuan-tuan, saya kadang-kadang prihatin kalau jenazah kita dikasih kapur baru, kain kafan, belum ada mampu kita yang bisa membuat kilang kain kafan, kilang kapur baru, kapas kalau bahasa orang sini, Kerja kita sih bergaduh, itu bid'ah, itu tak sahih, itu dhaif, itu saja dari zaman Belanda sampai hari ini. Sementara orang lain menyusun kekuatan sains dan teknologi. Saya boleh bercakap begini
dengan power, dengan energi yang sederhana, tapi boleh terdengar di seluruh masjid ini karena sains dan teknologi, ilmu pengetahuan. Sound system, mikrofon, saya boleh rekod ini, ilmu pengetahuan. Maka benar kita banyak jumlahnya, tapi kita hanya menjadi penonton, tidak mampu menjadi pelakon. Saudara-saudaraku sekalian, ketika kamu kehilangan sesuatu, jangan menyuruh Tuhanmu untuk mencarinya, tapi mintalah diganti dengan yang baru. Masya Allah, ini bahasa hikmah, tuan-tuan. Ketika kamu kehilangan sesuatu, ya, janganlah kamu memerintahkan Tuhanmu untuk mencarinya, tapi mohonlah agar diganti dengan yang lebih baik. Bagaimana mungkin kamu memahami Allah Maha Pemaaf sementara kamu tidak pernah mau memaafkan orang lain? Tuan, puan, ini penting dan sudah banyak kali saya sampaikan, tuan-tuan. Tapi kita terpukau dengan hari raya saja. Maaf lahir batin, minal aizin wal faizin, tapi di mulut saja. Tapi dendam tak hilang, benci tak hilang. Ya, jangan cakap tak suruh pemikir. Bagaimana mungkin kamu memahami Allah Maha Pemaaf sementara kamu tidak pernah mau memaafkan orang lain? Malam Ramadan jangan merengek-rengek kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, sambil nangis-nangis. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami. Nah, macam mana Allah nak memaafkan kita kalau kita tidak menjadi orang yang pemaaf? Salah satu perilaku, akhlak, karakter orang yang bertakwa, wal afina 'anin nas, itu Al-Quran. Ya, sudah banyak kali saya sampaikan, tuan-tuan. Ukuran diri kita orang takwa atau bukan. Yang pertama, allazina yunfiquna fi sarra wa dharra, itu orang takwa. Apa dia? Dia menafkahkan sebagian rezekinya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Saya terjemahkan dengan bahasa mudah, orang yang tidak lokek, itu takwa. Wal kazimin al ghaiz, orang yang mampu mengawal rasa marah, itu orang takwa. Tapi kalau pakaiannya yo-yo tapi asyik nak gaduh, mata melotot, asyik nak gaduh, nak ribut, no, takwa dia. Belum takwa itu. Orang takwa itu wajahnya menyenangkan, kalau ketemu penuh damai, penuh senyuman, ya, saling memaafkan. Kemudian orang takwa tadi, wal afina 'anin nas, dia pemaaf, tak nunggu raya, tuan-tuan. Ya, terutama suami istri dululah. Saya menasihati diri saya, tuan-tuan, perempuan, usahakan sebelum tidur setiap malam dialoglah dengan istri kita. Wahai istriku, maaf ya kalau sejak subuh tadi hingga ke malam ini kita nak rehat. Kalau abang ada berbuat salah, maafkan abang ya. Begitu juga si istri, begitu juga aku, bang. Aku juga minta maaf ya, entah salah cakap, pelayananku sepanjang hari tadi. Ini perintah Quran ini, tuan-tuan. Tapi kalau nak ngamalkan, jangan ditengok anak cucu, ya. Kalau tengok anak cucu, istriku, abang minta maaf, si cucu kita tengok, atuk sama nenek, ya, main drama rupanya, ya. Mana kita amalkan Quran ini, tuan-tuan? Kadang-kadang saling dendam, ya. Padahal kita ditanya, apa kitabmu? Al-Quran. Ya, tapi peringatan Al-Quran tak kita amalkan. Itu Al-Quran dari orang takwa, jangan lokek. Orang takwa mampu mengawal rasa marah, penuh kedamaian, penuh cinta dan kasih sayang. Orang takwa pemaaf, tidak ada dendam. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah akan menurunkan cintanya kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ketika kamu, jadi itu kalimat, saya ulangi, bagaimana mungkin kamu memahami Allah Maha Pemaaf sementara kamu tidak pernah mau memaafkan orang lain, terutama orang yang terdekat dengan kita, istri kita, suami, anak, menantu, besan, jiran, tetangga, kawan sekerja, saudara mara, ipar duai, sahabat handai. Jangan ada dendam, pemaaf. Walaupun dia tidak meminta maaf dengan kita, ya Allah, aku maafkan dia. Semoga engkau juga memaafkan kesalahan dosa-dosaku. Keren. Jangan, ya Allah, aku minta maaf, minta ampun kepadamu, ya Allah. Tapi sorry, ya Allah,
aku tak akan memaafkan dia. Kata Allah, engkau minta maaf dengan aku, tapi engkau tidak memaafkan makhluk ciptaanku itu. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, kebahagiaan akibat dari kita dapat membahagiakan orang lain itu aroma surga. Perhatikan tuan-tuan, kalau kita ada tanda-tanda mendapat aroma surga, tuan-tuan, setiap hari amalan yang paling tinggi nilainya memasukkan rasa bahagia kepada sesama, ya, bukan sesama Islam, sesama orang, sesama manusia, sesama makhluk Tuhan, masukkan rasa bahagia. Maka tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Jailani, kita selalu nyebut-nyebut, ya, kita kirim Fatihah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal pesan beliau apa dia? Beliau saya tertarik sekali. Cuman maaf ya tuan-tuan, mungkin banyak orang tak suka dengar ini. Saya menyampaikan apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Engkau mengganjal satu perut orang yang lapar. Maksudnya memasukkan rasa bahagia, menolong dia dari kelaparan, menolong dia dari kesusahan. Jangan lapar makan saja, kesusahan menolong dia. Lebih utama fadilahnya membangun 1000 masjid. Masya Allah, ya. Paham ini tuan-tuan, ya? Orang yang menahan lapar itu, dia mungkin lapar menurut terjemah, mungkin dia sedang menanggung hutang, mungkin dia sedang menghadapi problem. Kita tolong dia, lepaskan kesusahan dia, lebih utama fadilahnya dari membangun 1000 masjid. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian tugas kamu bersyukur, bukan merasa bangga. Ketika Anda merasa senang dipuji, berarti Anda belum paham dengan makna Alhamdulillah. Tuan-tuan, hari-hari kita mengucapkan Alhamdulillah, hari-hari kita, tapi kita tanpa sadar terlepas begitu saja di bawah angin lalu. Itu janji, ikrar, ya tuan-tuan dan puan sekalian. Allah tidak akan tugas kita bersyukur, diperintahkan bersyukur. Sebab kalau kita tidak bersyukur, azab yang pedih. Walain kafartum, ya. Bukan merasa bangga ketika kita merasa senang dipuji dan disanjung orang. Kita komplain kalau kita tidak dipuji dan disanjung orang, berarti kita belum paham dengan makna Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan sanjungan milik Allah, Tuhan semesta alam. Ini hati-hati tuan-tuan. Kita ngucap, tapi keluar dari masjid, kalau tak dipuji kita sakit hati. Kalau kita tidak disanjung, kita kecewa. Padahal kita baru mengikrarkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan sanjungan hanya milik Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Sifat Allah penebar kasih sayang. Ya, maka aku berazam, ya Allah, aku akan menebar kasih sayang di setiap sudut kehidupan, bukan menebar kebencian, permusuhan, pergaduhan. Maliki yaumiddin. Ini maknanya janji nih tuan-tuan, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan, ya. Jangan kita orang baru salah sikit, demi maruah saya, demi harga diri saya, ya, kita tuntut dia sehingga dia menderita. Puaskah kita? Hanya sekedar ego kita. Kalau kita mengamalkan kalimat Maliki Yaumiddin, ya Allah, kalau dia salah, maafkan dia. Kalau aku yang salah, ampuni aku. Kalau dia yang benar, tunjuki aku. Kalau dia menzalimiku, kuserahkan keadilan kepadamu. Jangan kotori tangan kita untuk membalas. Kalau kita menghayati kalimat Maliki Yaumiddin, yang berhak, yang merajai hari pembalasan, hanya Allah yang memiliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga ada janji lagi tuan-tuan. Maka ini saya kasih sedikit rahasia tuan-tuan. Nanti tuan-tuan boleh buktikan tuh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan menghadapi masalah baik urusan dunia maupun urusan akhirat, karena Al-Quran itu dialog antara hamba dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Ketika itu tuan-tuan,
tahan napas. Ya Allah, terimalah pengabdianku. Ya Allah, terimalah pengabdianku. Ya Allah, terimalah pengabdianku yang baru setakat ini aku mampu. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui persoalan hidupku. Tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Barulah Fatihah tadi membekas, tuan-tuan. Ini kita kirim Al-Fatihah, Al-Fatihah, tapi tidak kita hayati, saudara-saudaraku sekalian. Untuk kita sendiri belum berbuah, kita hadiahkan pula ke orang lain. Ya. Ketika kita mengucapkan ayat demi ayat Al-Quran yang mengandung doa, berhenti sekejap. Mohon. Misal saya ambil contoh, tuan-tuan, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatul firdaus. Misal, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Berhenti dulu, ya Allah, kalau demikian masukkan aku, bimbing aku, ya Allah. Macam mana aku supaya menjadi orang yang beriman? Beri aku kekuatan, ya Allah, agar aku dapat melaksanakan amal soleh dalam sisa hidup ini. Dan beri aku peluang yang kau janjikan, Jannatul Firdaus. Buat itu dialog, komunikasi Quran tadi. Saudara-saudaraku sekalian, ini saya bukan cakap orang. Saya sendiri sudah membuktikan, merasakan, ya. Itulah kalau kadang-kadang kita cap syirik, ya. Kalau di Jawa sana ada ngaji roso. Ngaji roso itu mengaji, mengkaji, mensampaikan kajian yang pernah kita rasakan, bukan cakap orang ya, yang kadang-kadang menjadi perdebatan dan terjadi kesalahpahaman. Kita usahakan yang pernah kita rasakan, baru kita dakwahkan ke orang. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian aroma surga, tuan-tuan, tanda kita ini tadi, ya, kebahagiaan akibat dari kita dapat membahagiakan orang lain, itu adalah aroma surga. Tanda-tanda bagus orang ini sudah mendapat aroma surga. Apa dia? Ya, dia membahagiakan orang lain, bukan menyakiti, bukan menyusahkan, bukan menzalimi, bukan mengecewakan, bukan mempermalukan, ya. Oleh sebab itu, tuan-tuan, masukkanlah rasa bahagia. Rasa bahagia ini bukan dengan uang ringgit saja, ya, dengan pandangan yang baik, dengan nasihat yang baik, beri dia rasa optimistik dia di dalam menghadapi kesulitan hidup, ya, beri dia solusi yang terbaik. Ya, syukur-syukur kalau ukuran di zaman awal-awal Islam dulu itu soal kemiskinan, ya. Tapi di zaman modern ini banyak kita nak berbuat kebaikan, bukan dengan uang dolar saja, tetapi dengan menciptakan suasana damai, saling tolong menolong, bahagiakan orang lain, ya, itu juga sudah merupakan aroma surga. Ketika Anda merasa bangga dihormati orang karena harta bendamu, Anda menipu dirimu sendiri. Tuan, ya, mungkin kita pernah mengalami lah. Kalau kita lagi loaded, lagi makmur, ya, banyak orang memuji kita, menyanjung kita. Pakcik saya, paman saya, adik saya, banyak sahabat saya. Tapi begitu kita terpuruk, tuan-tuan, maka berhati-hatilah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa materi kebendaan, ya. Jangan sampai kita tertipu oleh diri kita sendiri dengan pujian dan sanjungan orang lain. Sebab kita jangan haus dengan pujian dan sanjungan, karena kita sudah berikrar setiap solat, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, tuan-tuan, yang terakhir sekali, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah tidak menjanjikan pahala untuk orang yang sabar, tetapi Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Pahala dengan bersama beza, tuan-tuan. Kalau pahala dibagi sudah selesai, tapi kalau bersama dengan Allah, nah, orang yang bersabar, tuan-tuan, dia akan senantiasa bersama Allah baik siang dan malam. Sabar di sini ada beberapa kategori. Yang pertama, sabar di dalam menunaikan perintah Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang paling berat, tuan-tuan, sabar ketika diuji dengan kenikmatan. Kalau kita diuji dengan derita, banyak orang berhasil sabar. Tapi diuji dengan berbagai-bagai nikmat, dia tak dapat mengontrol, mengawal diri lagi, tuan-tuan. Sudah sibuk, sorry, I busy, ya. Tapi kalau dia susah,
setengah jam sebelum maghrib sudah ada kat masjid, karena sabar dia susah. Tapi begitu diuji dengan kesenangan, tuan-tuan, hilang kesabaran. Ini yang berat. Yang paling berat adalah sabar ketika Allah menguji dengan nikmat, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat umur. Ya, di sini berat, tetapi berbahagialah orang yang sabar akan bersama Allah dalam 24 jam kehidupannya. Dia akan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Doa saya, keluarga saya, tuan-tuan dan puan-puan bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat sejahtera, dalam lindungan, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita dituntun dalam iman dan takwa, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah